Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Kak Nur. Hari ini kakak mau cerita soal keberagaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Jadi hari ini kakak mau cerita soal keberagaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Pertama, hari ini kita mau cerita apa aja sih? Yang pertama, tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, tentang bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia, tempat kita tinggal, itu tuh merupakan negara berbentuk kepulauan. Ada banyak banget pulau di Indonesia. Adik-adik, tahu nggak ada berapa pulau yang ada di Indonesia? Jadi, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Di antara 16.000 pulau ini, ada 5 pulau besar yang terkenal di Indonesia. Yang ini, dan ini. Adik-adik tahu nggak namanya pulau apa aja? Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Yang kedua itu Pulau Jawa. Yang ketiga Pulau Kalimantan. Yang keempat Pulau Sulawesi. Dan yang kelima Pulau Papua. Pulau Kalimantan itu merupakan pulau yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Pulau Kalimantan juga pulau terbesar kedua di dunia. Tahukah adik-adik kalau bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Sekarang kakak mau bahas tentang suku bangsa. Adik-adik tahu nggak sih kalau suku bangsa yang ada di Indonesia itu tuh jumlahnya ada 1331. Suku-suku ini itu tersebar di seluruh Indonesia. Selain beragam, jumlah populasi setiap suku juga bervariasi. Kak, apa sih itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Contohnya seperti adik kecil ini, ia adalah suku Aceh. Ini namanya suku Jawa. Sekarang kita belajar yuk suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Di Sumatera, itu ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, suku Minangkabau, suku Melayu, dan suku-suku lainnya. Kalau yang ada di Pulau Jawa, itu ada suku Baduy, suku Sunda, suku Banten, suku Betawi, suku Jawa, suku Tengger, dan suku-suku lainnya. Kalau di Kalimantan, itu dikenal ada suku Kayau, suku Skadau, suku Dayak, suku Kapuas, suku Ngaju, suku Banjar, dan suku Punan. Sementara kalau di Sulawesi, itu ada suku Bugis, suku Mandar, suku Mamuju, suku Mamasa, suku Buton, suku Butung, suku Muna, suku Minahasa, suku Morotai, dan suku-suku lainnya. Yang terakhir, di Papua, itu ada suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, suku Tobati, Nimboran, Arfak, dan suku-suku lainnya. Kalau adik-adik termasuk dalam suku apa? Tanya ke orang tuanya ya. Tahukah adik, selain memiliki ribuan suku, Indonesia juga memiliki berbagai macam ras, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman yang ada di Indonesia ini berada dalam satu harmoni yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu apa, Kak? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Contohnya kayak di Indonesia. Di Indonesia seperti yang kakak bilang tadi, kita punya banyak suku, banyak agama, banyak tradisi, banyak budaya, dan bahkan banyak makanan tradisional juga yang berbeda-beda. Semua itu berada dalam kesatuan Indonesia. Nah, itulah yang disebut keberagaman. Keberagaman di Indonesia itu tuh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, letak wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara benua Asia dan Afrika, seperti yang kita lihat di gambar ini.
Hal ini membuat Indonesia memiliki lokasi strategis yang dilalui pedagang dari berbagai belahan dunia di masa lalu. Melalui perdagangan itu, para pedagang dari berbagai negara memperkenalkan budaya, agama, adat istiadat, dan adat istiadat yang beragam. Hal itu menjadi cikal bakal dari budaya di Indonesia. Yang kedua, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Seperti yang kakak bilang tadi, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau. Banyaknya pulau-pulau ini membuat penduduk di satu pulau atau suatu daerah tumbuh menjadi suku-suku bangsa, yang mana tiap-tiap suku bangsa tersebut memiliki bahasa, adat istiadat, budaya, hingga kepercayaannya masing-masing. Selain itu, setiap wilayah di Indonesia juga memiliki sejarahnya masing-masing adik-adik. Sejarah yang terjadi di suatu tempat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keberadaan budaya, kebiasaan, dan adat istiadat di suatu daerah. Kemudian yang terakhir, ada bentang alam atau keadaan alam. Indonesia memiliki beragam keadaan alam atau lingkaran fisik yang berbeda-beda. Misalnya ada pegunungan, pantai, hutan, tanah datar, tanah tinggi, dan yang lainnya. Perbedaan keadaan alam atau lingkungan fisik di setiap daerah ini mempengaruhi tradisi sosial budaya masyarakat. Misalnya perbedaan kebiasaan, makanan pokok, bentuk rumah, hingga mata pencaharian. Misalnya ya, kalau di masyarakat pantai atau masyarakat pesisir itu banyak yang kerja di laut. Sedangkan masyarakat yang tinggal pegunungan banyak yang bekerja di kebun, ladang, atau peternakan. Kalau masyarakat di kota, itu banyak bekerja di kantor, pertokoan, atau pabrik. Nah, masing-masing ini memberikan kebiasaan yang berbeda-beda, mulai dari seperti kalau masyarakat yang hidup di pegunungan, biasanya makanan yang sering mereka konsumsi adalah sayur-sayuran atau binatang yang mereka pelihara. Sedangkan kalau masyarakat yang hidup di pesisir, biasanya mereka lebih mengonsumsi hasil tangkapan mereka, yaitu produk-produk laut atau olahan laut. Selanjutnya ada sejarah. Seperti yang kakak bilang tadi, sejarah di suatu tempat itu bisa mempengaruhi keberagaman budaya, kebiasaan adat istiadat, dan kepercayaan di suatu daerah. Contohnya kebiasaan di Bali, yaitu kebiasaan yang memberikan sesajen ke laut. Kebiasaan tersebut sudah ada turun-temurun dari para leluhurnya mereka. Kemudian yang terakhir, transportasi. Transportasi mempengaruhi kebudayaan dan kebiasaan atau hal-hal lainnya di masing-masing daerah. Transportasi yang berbeda itu berpengaruh pada keberagaman masyarakat. Selain suku, salah satu keragaman Indonesia yang lain adalah bahasa. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Ini merupakan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Di Pulau Sumatera, kita mengenal ada bahasa Aceh, bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, dan lain-lainnya. Sementara kalau di Pulau Jawa, itu ada bahasa Betawi, ada bahasa Jawa, bahasa Tengger, bahasa Kawi, dan lain-lain. Adik-adik di Jendela Jakarta yang tinggal di Pulau Jawa, biasanya menggunakan bahasa daerah apa kalau di rumah? Nanti kasih tahu kakak ya. Kalau di Kalimantan, itu ada yang namanya bahasa Ampanang, ada bahasa Banjar dan bahasa Bahau, dan juga bahasa lain-lainnya. Sementara kalau di Pulau Sulawesi, itu ada bahasa Andio, bahasa Bada, bahasa Bajau, bahasa Bugis, serta bahasa lainnya. Kalau di Papua sendiri, itu ada bahasa Abrab, bahasa Agu, bahasa Asmat, bahasa Aki, dan lain-lain. Sekarang kita belajar bahasa dari daerah lain yuk. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa kabar, di bahasa Jambi itu disebut apa kabar. Kalau di bahasa Aceh, biasanya pohaba. Kalau di bahasa Jawa, piye kabare. Kalau di bahasa Minang, baa kabarnya. Kalau di bahasa Sunda, pasti adik-adik sering dengar ini. Itu ada, mereka menyebut apa kabar dengan kumaha damang.
Adik-adik, walaupun memiliki banyak perbedaan, masyarakat di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan, karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita semua yang ada di Indonesia adalah satu saudara, jadi meskipun berbeda, itu kita tetap satu. Seperti yang kakak sebutin tadi, ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah Indonesia. Sekian dulu dari kakak ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.